wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ki Kumbang Kelana Cirebon, akan membahas tentang misteri atau kita tanya jawab dengan Gus Firman mengenai di bulan suci Ramadan ini, apakah benar di bulan suci Ramadan ini masih ada makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk halus di bulan yang suci ini. Saya akan bertanya langsung dengan beliau, dan saya pun alhamdulillah didampingi oleh aparat setempat di Kampung Rian Timur, tempatan RW 16, dan Bapak Hansip dan Bapak RT dan Bapak RW juga di sini. Saya ini hanya berbincang-bincang saja ya mengenai makhluk gaib. Langsung aja ke sini, nggak apa-apa kamera. Gus, saya ini mau tanya ya, mengenai di bulan Ramadan ini kan ada yang katanya itu masih ada penampakan atau makhluk-makhluk gaib. Saya mau bertanya nih, apakah di malam Ramadan ini atau di bulan suci Ramadan ini masih ada makhluk gaib seperti kuntilanak, genderuwo, kalau wewe apalagi tuh ya, bangsa tuyul dan sebagainya lah. Bisa dijelaskan Gus Firman? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Firman, temannya Ki Kumbang Kelana. Alhamdulillah Ki Kumbang menganggap saya Gus. Insya Allah saya bukan Gus gitu kan. Hargai. Jadi ketika saya mendengar dari guru-guru saya dan membaca kitab-kitab yang pernah saya pelajarkan, saya mengutip suatu hadis. Ketika itu suatu hadis itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Insya Allah hadisnya hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, artinya aja ya, ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Lalu setan iblis atau sebangsa lainnya itu akan dibelenggu. Maka insya Allah ini hadis sahih bahwasanya setan-setan itu akan jadi di bulan Ramadan itu akan dikunci, dibelenggu, dan tidak akan menampakkan dirinya. Lalu kemungkinan dari riwayat dari taktik yang lain atau dari penjabaran hadis tersebut, dari dibelenggu itu dalam artian setan-setan yang dalam hati dan pikiran kita itu akan melemah untuk menggoda diri kita gitu kan. Tapi masih ada nggak Gus yang penampakan atau gimana? Ketika dalam dohirnya setan itu kayaknya sih dalam ketika mungkin hadis tersebut tidak akan ada gitu. Tidak akan ada. Tapi setan-setan yang ada dalam hati dan pikiran kita itu akan melemah untuk menggoda diri kita, karena diri kita itu kan ketika bulan suci Ramadan itu berpuasa mengurangi hawa nafsu. Seperti itulah. Jadi kan begini Gus, kan ada yang di bulan suci Ramadan ini ada yang bilang bukannya setan itu dibelenggu, tapi setan itu dilepaskan agar supaya menggoda umat manusia yang sedang beribadah puasa. Itu kayak gini, dalam artian itu makanya itu kan setan ada dalam hati dan pikiran kita. Setan dalam hati dan pikiran kita itu akan melemah ketika bukan bulan Ramadan, seperti bukan bulan-bulan apa yang lainnya ya, gitu loh. Jadi kalau bulan Ramadan itu dikhususkan untuk para manusia, para makhluk Allah yaitu manusia, untuk selalu beribadah kepada Allah, ya kan? Jadi dengan itu kita hawa nafsu kita ditekan untuk berpuasa. Nah, karena puasa itu mengurangi hawa nafsu dan syahwat. Iya benar-benar. Jadi puasa itu menahan lapar, dahaga, hawa nafsu. Yang penting itu hawa nafsu dan syahwatnya manusia tersebut. Tapi kalau semua kita masih syahwat berarti batal juga. Apanya? Itu berarti kita kalah dengan kalah setan yang sudah melemah gitu loh kan. Setan aja sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Berarti kita kan lebih lemah kalau kita kalah gitu loh. Benar. Jadi kan banyak sekarang seperti ini Gus. Di bulan suci ini kan banyak di warteg-warteg atau di warung-warung yang terbuka. Tapi kita itu ya tetap aja seperti bukan bulan-bulan suci Ramadan itu. Ibaratkan seperti bulan-bulan yang biasa.
Nah itu menurut Gus Firman ini bagaimana nih? Ya menurut saya dari segi kehidupan ya, yang real, yang apa yang ada di jalanan gitu kan ya. Ya itu sih tergantung masing-masing Masing-masing ya. orangnya gitu Jadi ya. kita itu tidak dipaksakan untuk berpuasa atau gimana? Ya kita diwajibkan Diwajibkan. kalau menurut hukum Iya. Islam ya kita diwajibkan Kita sebagai umat diwajibkan muslim harus gitu. berpuasa. Tetapi itu kepribadian orang masing-masing untuk berpuasa atau tidaknya. Nah, bisa. terserah itu sih pribadi Terserah. orang masing-masing. Yang penting orang itu kan mungkin sudah tahu kalau puasa itu hukumnya wajib. Itu udah mutlak, nggak bisa ditawar lagi gitu. Jadi yang ini Gus ya, banyak yang bilang ke saya itu, Ki Kumbang ini kalau semua mau dikasih keilmuan atau benda berupa benda apa ya namanya Gus? Apa? Semua mustika atau pusaka itu apakah dipuasain, dan banyak yang bilang gitu apa Ki Kumbang ini apakah harus saya mempuasai benda tersebut? Yang harus kita puasai itu di bulan suci Ramadan ini, benar nggak Gus? Benar. Yang diwajibkan dulu. Jadi kita itu tuh gitu gampang sebenarnya. Jadi yang wajib-wajib dulu kita jalankan gitu loh. Yang wajib dulu. Jadi harus wajib dulu Yang wajib, dijalankan. kayak gitu. Jadi wajibnya dulu kita jalankan, baru kita sunahnya. Baru kalau kitanya mau memiliki atau menebus dari keilmuan itu, makanya terserah itu mah ya Gus ya, baru kita kerjakan. Wajibnya aja masih banyak yang bolong ya Gus ya. Ya ini benar bukan nggak? aja nih Kak. Iya. Ya apa Ki? Ya sekarang gini aja pikir ya. Apa namanya? Padahal ya kalau kita mengerti arti sholat itu apa gitu ya. Sholat itu ilmu yang paling sakti di dunia ini dan akhirat gitu. Ketika dalam firman itu kan firman Allah kan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya orang yang mendirikan sholat itu ya kan, mendirikan sholat itu mencegah dari perkara-perkara kemungkaran ya kan. Jadi ketika kita menjaga, kalau insya Allah itu akan selalu dijaga oleh Allah gitu loh. Akan selalu dijaga oleh Allah dari segala hal-hal yang buruk lah gitu loh kan. Tiang agama juga Gus ya. Tiang agama juga, terus tiang untuk diri kita juga yang gitu juga kan. kekuatan di dalam hati Iya. kita dan diri kita. Jadi kita bukan masalah tentang ilmu kesaktian apa segala macam ya kan, itu semuanya kan Allah yang menentukan gitu loh. Ketika Allah Taala nggak mungkin bohong dong. Benar. Allah Taala nggak mungkin bohong dalam Nggak mungkin firman-Nya kan. berdusta, kan? Nggak mungkin berdusta gitu kan. Ketika kita sholat, kita contoh yang kecil aja ya. Ketika kita sholat, bahwasanya itu apa, Allah yang selalu akan menjaga diri kita gitu. Dari hal apalah itu, santet lah itu, Sihir. apalah sihir lah gitu lah kan. Dari orang yang mau berbuat jahat pada kita itu ya Allah Taala akan yang menjaga. Tapi ada nggak Gus yang sekiranya kita itu lagi menjalankan ibadah nih, contohnya kita lagi sholat malam atau kita lagi menjalankan kewajibannya dengan 5 waktu itu, ilmu santet atau ilmu sihir itu bisa nggak menembus ke kita ketika kita itu sedang menjalankan ibadah? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak Jadi akan bisa. para sedulur Ki Kumbang Kelana, Cirebon, Benar kayak iya. iya, Nah, mungkin ketika ilmu dari luar masuk ke ilmu santet ya itu Iya, yang ilmu iya. santet, ilmu sihir apa itu nggak mungkin akan bisa. Tapi setan sendiri akan menggoda hati dan pikiran kita ketika kita berbuat baik, ketika melakukan kewajiban. berarti gitu. dari hati kita ya. Hati pribadi sendiri. Penjelasan Gus Firman itu seperti itu. Jadi bila mana kita menjalankan kewajiban sholat, maka di situ tidak akan ada keilmuan atau santet atau sihir yang bisa menembus ke badan kita. Makanya kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang punya kuasa melebihi keilmuan apapun ya Gus ya. Ya, benar. Ada yang mau bertanya? Tidak ada orang yang sakti berarti Gus ya? Tidak ada. Ada yang mau bertanya. Tidak ada yang sakti. Jadi tidak ada orang yang sakti di dunia. Berarti di dunia. Jadi itu yang dijelaskan oleh Gus Firman, Pak RT, Pak RW. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi nih? Pak RT atau Bapak Hansip atau Bapak RW? Mumpung ada di sini nih Pak. Gitu Pak. Tentang apa gitu. So, bertanya aja nggak apa-apa. Pak RT. Apakah ada ilmu-ilmu yang sakti, kebal apa gimana? Apa ada di bulan suci Ramadan ini kegiatannya itu harusnya apa gimana? Gimana Pak RT? Bisa nggak? Nggak ada yang dipertanyakan. Nggak ada yang dijelaskan. Sudah jelas semua ya, berarti gamblang semua kita ya, sudah memahami. Semoga kita yang ada di sini itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begini Gus. Tadi Gus Firman sudah menjabarkan semua ya
Jadi saya akan membuktikan nih, apakah benar di bulan suci Ramadan ini masih ada bangsa-bangsa halus. Makanya saya akan penelusurannya bisa ya. Jadi Ya, silakan, saya silakan. itu akan penelusuran di makamnya, di pemakaman ini Gus. Ya, silakan. Saya akan mencoba juga. Jadi apakah benar nih masih adakah penampakan yang masih ada gitu kan, di bulan di Ramadan. bulan suci Ramadan ini ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Kumbang Kelana.